Audio Jungle. Pengganti Silvio Junior. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya seakan kesulitan mencetak gol di Liga 1 musim ini. Status sebagai klub tersubur musim lalu seakan langsung berubah melihat Bajul Ijo yang baru bisa melesakkan 8 gol dari total 10 pertandingan yang telah dilakoni. Sosok yang disorot soal produktivitas gol tentu saja adalah sang striker asing Silvio Junior. Pemain berusia 29 tahun itu baru mencetak 3 gol dan 1 assist musim ini. Silvio Junior juga tak luput dari kritikan akibat kerap menyia-nyiakan peluang, termasuk peluang umpan matang di depan gawang lawan berjarak 1 meter tanpa pengawalan di laga antara Persebaya versus Rans Nusantara FC Kamis 15 September 2022. Kegagalan itu langsung disorot oleh sang pelatih Aji Santoso. Tadi saya juga menyampaikan pada Junior mau bola seperti apa lagi bolanya 1 meter nggak masuk. Saya sangat menyayangkan situasi seperti itu, tegas Aji Santoso. Padahal ia cukup yakin jika peluang itu menjadi gol akan menjadikan situasi berbeda. Tapi peluang tadi nggak jadi gol malah kami terbalik kalah. Tugas utama striker cetak gol tentunya ini sangat mengecewakan, ucap pelatih asal Malang ini. Gagal boncernya Silvio Junior membuat satu striker lain yaitu Januar Eka Ramadan bisa jadi opsi untuk jadi pemecah kebuntuan. Ex pemain Badak Lampung itu sejauh ini baru mencatatkan 1 kali starter dari total 6 penampilannya bersama Persebaya musim ini. Satu-satunya pertandingan di mana Januar Eka menjadi starter adalah di laga melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga lalu. Januar Eka tampil apik dan kerap menang saat berebut bola di lini pertahanan lawan dan memberikan ancaman serius untuk pertahanan Bayangkara FC. Sayangnya, keputusan pelatih Aji Santoso untuk menariknya di awal babak kedua berakhir dengan kekalahan Bajul Ijo di pertandingan saat itu. Keputusan dari Aji Santoso saat itu juga disayangkan oleh bonek melihat kontribusi Januar Eka yang memiliki kontribusi saat itu. Akankah Januar Eka mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di lini depan? Atau Aji Santoso akan mengubah formasi untuk mengakomodir 2 striker di lapangan? Adapun laga Persebaya Surabaya selanjutnya adalah melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022 mendatang. Audio Jungle. Komitmen Aji Santoso di Persebaya Surabaya ungkap masih bertahan meski diincar PSIS Semarang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Aji Santoso berkomitmen untuk bertahan di Persebaya Surabaya meski santer diisukan jadi incaran PSIS Semarang. Posisi Aji Santoso sempat menjadi pertanyaan besar usai kekalahan Persebaya Surabaya atas Rans Nusantara di pekan ke-10 BRI Liga 1 2022. Kekalahan 2-1 atas Rans menjadi kekalahan ketiga beruntun dan 6 secara keseluruhan musim ini. Aji Santoso bahkan sempat siap bertanggung jawab dengan rentetan hasil buruk yang ditelan oleh Bajul Ijo. Usai kekalahan 3 kali beruntun, orang yang mundur dari jabatan justru Azrul Ananda. Azrul menyatakan mundur dari kursi CEO Persebaya pada Jumat 17 September lalu. Sementara Aji Santoso menyatakan komitmennya untuk tetap bersama Bajul Ijo. Sampai detik ini, saya masih menjadi pelatih Persebaya. Saya pastinya menghormati kontrak di Persebaya, kata Aji. Kontrak Aji Santoso sendiri masih berlaku hingga 2024 mendatang. Pelatih terbaik Liga 1 musim lalu itu juga tak menutup kemungkinan bisa saja meninggalkan Bajul Ijo. Tetapi hal itu akan terjadi hanya jika manajemen Persebaya memutuskan demikian. Semua opsi saya kembali ke manajemen Persebaya, ucap pelatih asal Malang tersebut. Adapun Persebaya Surabaya saat ini bertengger di posisi ke-14 klasemen sementara dengan 10 poin.
Perolehan itu hanya terpaut 1 poin dari jurang degradasi. Persebaya berikutnya akan dihadapkan dengan laga derby Jatim melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober mendatang. Jeda internasional selama 2 pekan akan dimanfaatkan Aji untuk memperbaiki performa tim besutannya. Ini memang menjadi PR saya, 2 minggu ini harus kerja keras. Dan kami dalam perjalanan itu pasti ada evaluasi. Semua bisa dievaluasi, bisa pelatih, bisa pemain dan yang lain. Pastinya akan ada evaluasi. Pungkasnya. Nama Aji mulai dikait-kaitkan dengan PSIS seiring kondisi kurang ideal yang sedang menghinggapi Aji Santoso di kursi kepelatihan Surabaya. Menanggapi hal ini, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menjelaskan pihaknya belum membuka komunikasi dengan Aji Santoso. Namun, Aji merupakan pelatih lokal yang cukup diperhitungkan. Memang di tengah misi pencarian kita mendatangkan pelatih baru, banyak pelatih yang dikait-kaitkan dengan PSIS. Terkait berita Coach Aji merapat ke PSIS, beliau memang pelatih lokal bagus dan punya karakter kuat. Tapi kami hormati karena beliau masih terikat kontrak dengan Persebaya, kata Yoyo Jumat 16 September 2022. Audio Jungle. Komisaris PSIS gantikan Azrul Ananda di Persebaya, Putra Junianto beri kabar, berkata ditunggu bonek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Komisaris PSIS Semarang, Junianto mengaku Laskar Mahesa Jenar adalah klub kebanggaan sejak kecil. Pembelian saham PSIS Semarang 30% oleh Junianto sempat membingungkan putranya. Maklum sang putra Fardan Nanda adalah kelahiran Surabaya dan lebih mengenal Persebaya daripada PSIS Semarang. Setelah membeli saham PSIS Semarang, Junianto menempatkan sang putra mahkota sebagai manajer tim. Meski kini telah menyatakan pamit dari Laskar Mahesa Jenar dan memilih untuk fokus menyelesaikan studinya di ITS Surabaya. Setelah pamit dari PSIS Semarang meski 30 saham masih di bawah Wahyu Agung Group, Junianto dikaitkan dengan Persebaya. Hal itu setelah Presiden klub Persebaya Azrul Ananda pamit dari klub asal Surabaya itu Jumat 16 September 2022. Kabar mengejutkan justru disampaikan oleh putra Junianto, Fardan Nananda. Melalui instastory pribadinya, Fardan Nananda menyebut sang ayah ditunggu oleh bonek. Ditunggu bonek, tulis Fardan merespon unggahan Ebes Anto sapaan Junianto. Apakah unggahan Fardan Nananda sekedar candaan atau serius? Menarik dinantikan siapa pengganti Azrul Ananda di Persebaya. Bonek mania dilanda kecemasan setelah Azrul Ananda setelah resmi mundur dari jabatan CEO Persebaya Surabaya selesai rentetan hasil buruk bajul ijo pada Liga 1 2022. Dilansir, Azrul Ananda resmi mundur dari CEO Persebaya Surabaya per Jumat 16 September 2022. Pengumuman mundurnya Azrul Ananda dari CEO Persebaya Surabaya ia sampaikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi official Persebaya. Saya akan mengundurkan diri dari CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan selesaikan secara legal sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, dengan positif dan sebaik-baiknya, ujar Azrul. Keputusan itu diambil karena Azrul menganggap sosoknya yang paling bertanggung jawab untuk disalahkan ketimbang rekan-rekannya di tubuh manajemen Persebaya Surabaya. Setelah mengetahui Azrul Ananda mundur dari CEO Persebaya Surabaya, tanggapan beberapa bonek mania justru menyayangkan hal itu. Mereka menyayangkan mengapa sosok Azrul yang harus tinggalkan Persebaya Surabaya, padahal yang mereka inginkan tak lain adalah manajer bajul ijo, Yahya Al-Katiri. Alhasil beberapa bonek ungkap kecemasan andai nanti Persebaya Surabaya justru diambil alih oleh investor berkepentingan, terutama berkepentingan di bidang politik. Kecemasan para bonek mania diketahui dari unggahan cuplikan video pengunduran diri Azrul Ananda yang diunggah di Instagram resmi Persebaya Surabaya, Jumat 16 September 2022.